warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan channel Om Tupai. Mari kita saksikan misteri legenda jembatan gantung Suster Maria. Sebelumnya teman-teman, sebelum cerita sudah merinding sendiri nih. Kuduk sudah berdiri pagi dengan suasana gelap seperti ini, menambah suasana mistis makin mencekam. Kami menyalakan lampu agar suasana tidak terlalu gelap. Mati teman-teman. Ada apa ini? Lampu mati. Oke teman-teman, sebelum saya bercerita tentang legenda Suster Maria ini, baiknya kita dapat melihat. Teman, saya akan menceritakan tentang Suster Maria. Nama Suster Maria tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Balikpapan. Hantu seorang suster keturunan Belanda yang konon menghantui kawasan Gunung Dops dan kawasan di daerah situ Fokker dan Pancur, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Di Balikpapan itu ada sebuah daerah yang konon dihantui oleh hantu seorang perawat yang dikenal dengan nama Suster Maria. Daerah itu adalah daerah Gunung Dops, Pancur, dan kawasan Fokker, dan sebuah rumah tua dengan jembatan gantung di belakangnya. Seluruh tempat itu memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan kehidupan Suster Maria di masa lalu. Ya teman-teman, sebelum saya mengajak teman-teman untuk melihat secara real kondisi jembatan gantungnya itu yang urban legend banget, baiknya saya akan menceritakan sejarah legenda Suster Maria. Jadi Suster Maria ini di daerah Gunung Dops, Fokker, dan Pancur. Dia sering menghantui daerah-daerah situ. Kadang dia sering menampakkan dirinya dengan mengganggu orang-orang yang memasuki daerah situ. Menurut orang-orang setempat, Suster Maria sering menampakkan dirinya kepada pengendara ketika melintas di daerah situ ya. Misalnya motor, dia sendirian melewati di situ. Yang awalnya ringan dia karena dia sendirian, dan tapi terasa berat, dan dia merasa ada yang memeluk dia dari belakang, dan itu adalah Suster Maria. Dan juga sebuah kendaraan mobil, berhati-hatilah jika lewat itu pada malam hari. Di situ ada penumpang gelap yang berada di duduk belakangnya. Dan kejadian itu juga diceritakan oleh seorang warga yang melintasi daerah situ, pengendara mobil. Dia tidak sengaja melihat spionnya, ada seorang wanita berambut panjang di belakang mobilnya. Gitu teman, itulah kejadian-kejadian horor yang pernah dialami oleh warga-warga setempat dengan keberadaan Suster Maria. Dari cerita-cerita itu, maka teman-teman bisa berimajinasi penampakan Suster Maria seperti apa. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Dan apakah seperti ini? Silakan teman-teman berimajinasi. Begitu seramnya Suster Maria. Jadi menurut cerita, orang-orang yang mampir ke Gunung Dops atau Fokker, terutama di sebuah rumah tua dan jembatan gantung yang ada di kawasan tersebut, pasti merasakan aura yang mistis dan
dari tempat itu ya. Beberapa dari mereka bahkan menceritakan pengalamannya melihat seorang perempuan berseragam seperti suster tiba-tiba menampakkan dirinya di depan mereka. Suara-suara tanpa wujud juga kerap terdengar, seperti langkah-langkah di semak-semak belukar yang ada di sana, serta siulan-siulan aneh yang juga sering terdengar bagi pengunjung di sana. Teman-teman, sungguh mistis sekali ya, angker sekali daerah situ. Sampai saya berkaca-kaca mata saya saking takutnya, dan bulu kuduk ini makin berdiri ya. Sejarah Suster Maria hingga menjadi urban legend di Balikpapan bermula saat penjajahan Belanda masih berlangsung di sana. Saat itu, di tengah-tengah penguasaan Belanda terhadap kilang minyak Balikpapan, tentara Jepang datang untuk mencoba menguasai setelah mengetahui ada kilang minyak di daerah Balikpapan. Saat itu peralihan kekuasaan Belanda ke Jepang memang mulai terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Pertama kali singgah di Balikpapan melalui Tarakan. Jepang sudah mengirim pesan kepada pihak Belanda untuk tidak membakar kilang yang berada di Balikpapan. Namun karena terdesak dengan jumlah yang sedikit dan tidak rela, Belanda ini tidak rela Jepang mengambil kekuasaan kilangnya yang dimilikinya ya, dia berada di Balikpapan ini. Pihak Belanda malah tidak mengindahkan peringatan dari Jepang. Melihat kilang yang ingin dikuasainya dibakar oleh Belanda, tentara-tentara Jepang marah setelah ketahuan kilang itu dibakar oleh Belanda, karena dia sudah memberi pesan kepada Belanda untuk jangan membakar kilang tersebut. Akhirnya dengan marah, Jepang menangkap semua pasukan Belanda. Kemudian pihak Jepang kemudian berusaha menangkap semua orang Belanda yang berada di Balikpapan. Ya teman-teman, sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya menceritakan tentang Suster Maria ini. Suster Maria ini adalah gadis yang sangat baik. Dia gadis penjual lotre. Dia akhirnya menikah dengan seorang pemuda kakek-kakek kaya raya. Salah, itu Cinta Maria Mercedes. Oke teman-teman, Suster Maria ini adalah gadis yang penurut. Dia sering patuh kepada orang tuanya. Maria, belikan es. Iya ma. Maria, belikan tepung. Iya ma. Itulah bukti Maria adalah gadis yang baik, penurut pada orang tuanya. Dia gadis yang sangat baik, penurut, dan juga cantik, warga Belanda. Kita lanjutkan cerita ini, teman-teman. Saat tentara Jepang itu sudah menyisir hampir seluruh daerah di Balikpapan, mereka akhirnya sampai di Gunung Dups. Di sana seorang Suster Maria yang bernama Maria van Venen, atau yang dikenal dengan nama Suster Maria. Dia berada di antara warga Belanda yang di daerah Gunung Dups, tertangkap oleh pasukan Jepang. Sebagian orang-orang Belanda yang ditangkap kemudian dikumpulkan di sebuah daerah yang bernama Banua Patra. Ya, Banua Patra adalah sebuah hall ya yang dibangun oleh Belanda pada waktu itu dan sekarang masih ada ya. Mereka semua akhirnya tewas setelah dibunuh oleh tentara Jepang. Sangat keji sekali, tentara Jepang ini sangat sadis sekali ya. Mereka merondong pasukan Belanda dengan warga Belanda yang berada di Balikpapan, dikumpulkan di daerah namanya Banua Patra, berondong dengan senjata dan
tewas tanpa sisa. Dan sedangkan Suster Maria ini dan bersama keluarga dan warga Belanda, sebagian warga Belanda, mereka terkepung di daerah Gunung Dups dan dikumpulkan di salah satu rumah. Dan rumah itu berdekatan dengan sebuah jembatan, namanya jembatan gantung. Saat itu juga pihak Belanda yang terdiri dari beberapa keluarga mengadakan perlawanan di rumah tersebut. Dengan bahasa Belanda. Dan pasukan Jepang dengan berbahasa Jepang juga. Karena bahasa tidak menyambung, Belanda dikira menantang pada bahasa pasukan Belanda. Pasukan Belanda makin marah. Dia mencincang warga Belanda. Jap. Dan Maria bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dia menyaksikan kedua orang tuanya dicincang oleh pasukan Belanda. Dia sangat menyayat-nyayat hatinya. Dia sangat sedih. Dia sangat sedih sekali melihat orang tuanya diperlakukan sangat keji oleh Belanda dengan hingga tewas. Pada waktu itu Maria akhirnya dia mengendap-endap melewati jendela bersama 5 orang warga Belanda lainnya. Tetapi Jepang tidak bodoh. Dia menghitung jumlah warga Belanda yang dikepung di rumah itu. Yang awalnya ada sekitar 20-an warga Belanda. Dan mereka menghitung mayat itu hanya sekitar 15 orang. Dan masih ada 5 orang lagi yang tidak ada temukan. Akhirnya pihak Jepang menggeledah rumah itu dan tidak dapat satupun. Tapi dia menaruh curiga karena jendela rumah itu terbuka. Dan dia melihat jejak kaki darah yang melewati jendela itu. Karena ada satu warga yang Belanda yang masih kambuh dengan kondisi berdarah-darah. Maria berlari bersama warga Belanda lainnya. Kita berlari, ayo kita berlari. Kita melewati jembatan itu supaya kita akan jauh dari pasukan Jepang itu. Pasukan Belanda itu tidak bodoh. Dia segera mengejar Maria dan warga Belanda lainnya. Maria sungguh baik. Dia menggotong merangkul warga Belanda itu yang berdarah-darah itu hingga pelarian menjadi lambat. Akhirnya di jembatan itu mereka terkepung kembali sekali. Maria meminta tolong. Dengan bahasa Belanda. Lagi-lagi bahasa tidak menjadi suatu tidak mau jadi salah pengertian. Dikira Jepang Maria ini menantang. Akhirnya Maria ditendang oleh pasukan Jepang, disiksa. Maria mencoba melawannya dengan mengeluarkan sebelah pisau, tapi dia adalah sebagai wanita. Dia sendiri tanpa senjata, hanya sebuah pisau kecil yang dipegang. Akhirnya Maria ditangkap dan digantung di jembatan gantung itu. Teman-teman, sungguh kasihan sekali Maria ini. Dia gadis baik, galak sekali dia nasibnya. Maria, teman-teman, itulah cerita sedih dari kisah Maria. Baiklah, kita akan melihat kondisi jembatan itu sekarang yang menjadi legenda, di mana Maria terbunuh di jembatan gantung tersebut. Mari kita simak, kita lihat video jembatan gantung tersebut. Ya teman-teman, saya sudah berada di lokasi ya, mana nih sudah penuh dengan semak belukar, sangat rimbun sekali. Oke, kita lihat lokasi teman-teman. Di TKP itu ya, saya lihat dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim.
semak belukar sini ya. Dan kita melihat dari dekat. Dan ini masih ada tangga-tangganya teman-teman. Masih ada tangga-tangganya. Ya, terus melihat ini. Takutan ini ya. Dan itu bawahnya sungai ya. Saya ikut merinding teman. Kita dekat dulu. Ini jembatan sudah mulai rusak ya. Mulai rusak. Oke, kita udah deket. Oke teman-teman, ini jembatannya ya, sudah mulai bolong-bolong, tidak bisa dilewati lagi nih. Oke, tebak bawah ada sungai ya, sungai. Oke, di sana ada tangga juga ya. Oke teman-teman, kalau gitu teman-teman kita balik. Oke, sampai kini, sampai sekian dulu ya cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Teman-teman, itulah kisah dari Maria dan sebuah kondisi terkini jembatan itu, dan tampak rusak, dan tampak jembatan itu tidak dapat dilewati lagi. Dapat saya rasakan waktu itu kondisi jembatan itu penuh dengan aroma mistis. Pokoknya kondisinya membuat bulu kuduk ini merinding. Oke teman-teman, ini adalah urban legend. Tidak tahu kisah sebenarnya seperti apa, tapi baik buruknya bisa kita cerita. Ini hanyalah sebuah cerita dari warga sekitar.